nama saya Nabila Suraya Madani dengan NIM 23030700103. Oke, di sini saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Teknologi. Di sini saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Seperti di judul video ini, yaitu revolusi industri. Apa sih revolusi 4.0? Nah, pada revolusi 4.0 ini merupakan tahap keempat dari revolusi yang terjadi dalam perkembangan di dunia industri ini, yaitu dengan mengandalkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, kemudian Internet of Things atau bisa disebut IoT, dan otomatisasi. Nah, pada perubahan dan perkembangan ini terjadi secara global gitu. Oke, jadi apa saja sih tahapan dari revolusi? Jadi, pada perkembangan industri atau revolusi industri yang ada di dunia ini, itu sudah berkembang secara 4 tahapan. Yang pertama ada revolusi industri yang pertama, yaitu pada akhir abad ke-18. Yang mana di sini itu menghasilkan mesin uap. Mesin uap di sini itu digunakan untuk menggantikan tenaga manusia itu sendiri. Kemudian dari mesin uap ini juga menghasilkan seperti adanya kereta uap. Kemudian banyak juga dari masyarakat dahulu itu menggunakan mesin uap sebagai alat untuk menanamkan kain dan alat mekanisme lainnya gitu. Selanjutnya yaitu revolusi industri yang kedua, yaitu pada awal abad ke-20, yang mana di sini itu sudah mulai berkembang dengan memperkenalkan listrik dan jalur produksi massal. Apa sih hasilnya pada revolusi yang kedua ini? Jadi untuk hasilnya sendiri itu nantinya ada penciptaan kayak hasil dari mobil-mobil seperti itulah. Kemudian ada ciri khas lagi dari revolusi yang ketiga, yang mana ini itu sudah pada pertengahan abad ke-20-an gitu. Jadi di sini itu sudah lebih jauh berkembang pesat gitu. Kayak misalnya udah munculnya komputer-komputer. Nah, tadi kan di revolusi yang kedua ini sudah menggunakan listrik itu. Nah, sekarang itu sudah menggunakan komputer dan otomatisasi. Ini juga memungkinkan barang elektronik seperti televisi dan komputer yang digunakan pada revolusi yang ketiga. Nah, yang saya sebutkan tadi yaitu revolusi yang keempat dalam menggabungkan dari adanya teknologi digital dengan pemanfaatan teknologi buatan seperti AI dan lain sebagainya gitu. Terus apa sih dampak yang disebabkan dengan adanya revolusi industri ini? Pertama dampaknya itu ada yang positif dulu lah ya. Dampaknya yang positif itu ada meningkatnya efisiensi produk. Dan layanan kesehatan juga lebih gampang diakses dan akses informasi lah lebih gampang gitu. Namun karena ada dampak positif pasti ada negatifnya dong. Nah, dampak negatif yang muncul ini berupa pekerjaan yang konvensional ini dapat tergantikan dengan adanya robot maupun lain sebagainya begitu. Terus pada media sosial ataupun internet penggunaan jaringan itu banyaknya terjadi kejahatan siber. Nah, ini tuh nantinya bakal membuat ketergantungan masyarakat akan adanya teknologi digital ini. Dari itu, sebagai masyarakat yang bijak harus pandai dalam penggunaan internet gitu. Ini revolusi industri 4.0 dengan society 5.0 gitu. Jelaskan dulu terkait Society 5.0 ini sebagai konsep menjawab tantangan-tantangan yang ada pada revolusi industri 4.0. Konsep ini juga menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara lebih inklusif, bukan hanya efisiensi baik itu ekonomi maupun bidang-bidang yang lain gitu. Tapi di sini ini dalam
Society 5.0 ini itu lebih menghubungkan antara dunia fisik dan dunia digital agar nantinya ini masyarakat dapat lebih berorientasi dan kesejahteraan manusia itu sendiri dapat tercapai gitu. Oke, mungkin video dari saya sendiri sudah cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Audio Jungle.